Berisik Halo, banget. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, di sini udah ada Yusita, udah ada Anissa Fadila, dan saya sendiri Wisnu Mojo. Ya, jadi kali ini kita mau berdiskusi ya sedikit tentang ada satu masalah di saat kondisi ini, saat pandemi COVID-19. Apakah teman-teman bersedia? Sedia dong pastinya. Terima kasih ya udah luangin waktu untuk join ke Zoom ini ya. Oke, sama-sama. Oke. Gimana nih? Oke, pandangan kalian gimana sih tentang pandemi saat ini? Siapa dulu nih? Siapa dulu? Boleh Ya, Sinta dulu. Atau enggak Anissa? Oke. Tentang pandemi saat ini, apanya nih keadaannya? Ya, keadaan yang berpengaruh banget gitu ke kondisi aktivitas sehari-hari atau perekonomian, ke pendidikan juga lah. Bisa bebas. Oke. Ada suara cicak. Mungkin mau curhat aja kali ya, karena Boleh. selama pandemi ini kan udah hampir kita 3 bulan ya, hampir 3,5 bulan sekarang malah. Kita libur panjang banget. Ini mah bukan libur sih, tapi lebih tepatnya kita melakukan kegiatan di rumah dan kita nggak boleh main, jalan gitu-gitu. Jadi kayak udah mulai bosan aja sih 3,5 bulan. Dan kita juga nggak tahu tuh kapan berakhirnya apa sih namanya, kayak work from home-nya, belajar di rumah gitu sih. Kalau misalnya dari segi kayak pendidikan ya kayak tadi sih, kita harus belajar di rumah, yang biasanya ketemu sama teman-teman di kampus tuh jadinya ya sekarang tuh susah banget buat ketemu, emang nggak pernah ketemu ya jadinya selama 3 bulan. Ya paling gitu sih, ketemu sama interaksi sama temennya tuh cuman melalui sosial media atau enggak ya kayak sekarang dari HP, video call gitu-gitu sih paling. Jadi terbatasi banget ya untuk sama teman secara langsung, berinteraksinya kurang banget ya. Iya. Ya, kalau untuk Anissa itu gimana sehariannya? Kalau aku sama yang tadi kayak Yosi bilang. Jadi selama pandemi ini tuh kita belajar dari rumah, nggak ketemu sama teman-teman. Terus juga kalau misalnya di rumah, misalnya kalau mau keluar harus pakai masker kayak gitu. Kalau lupa pakai masker pasti ada yang negur kayak gitu. Benar. Jangan lupa juga untuk teman-teman ya, saling ingetin gitu. Kalau keluar tuh pakai masker, dari luar harus cuci tangan segera ya. Iya, siap. Paling Ya, ini sih, jadinya tuh ya. kayak sekarang tuh yang awalnya kita tuh santai gitu ya keluar rumah, jadinya tuh udah makin banyak aturan yang harus diikutin gitu. Paling gitu sih perbedaannya kayak biasa. Oke. Jadi kita mau peristiwa. Jadi para pedagang itu menjual masker gitu. Semakin marak gitu kan, bisa dilihat sama teman-teman di pinggir jalan sekarang tuh. Banyak tuh yang kan di sini tukang bakso, pinggirnya ada tukang masker gitu. Jadi penjual masker itu sekarang semakin marak.
Semakin banyak gitu ya yang jual Pandangan masker. gimana sih? Apa Ya, Nu? pandangan kalian gimana sih? Bisa diulangi Nu? Pengalaman. Oh, pengalaman atau gimana? Eh, ya, halo, Halo? apakah suaranya cukup jelas? Lumayan jelas. Oke. Bilangnya tadi kan udah ngomong kalau ini pedagang yang menjual masker gitu sekarang beralih ke penjual masker gitu. Mm-mm. Apakah di daerah kalian banyak gak sih yang kayak gitu? Yang jual masker gitu ya? Ya, Siapa dulu nih? Anissa dulu deh kayaknya. ya boleh Hanisa dulu. Banyak di daerah aku, banyak banget. Bahkan kan di pandemi ini tuh banyak yang di PHK dari dari kerjaannya. Terus dia kayak mau cari kerja juga kan nggak ada yang lagi nerima lowongan kerja gitu. Dan mereka juga sulit jadi nyari kerja. Jadi mereka kayak mikir orang-orang pada pakai masker nih, gimana kalau dia ngejual masker aja pasti laku kayak gitu. Jadi banyak banget tukang masker di sini. Berarti cari peluang banget ya? Oh, iya. Semakin murah. Iya. Oke. Jadi Kalau di aku sendiri sih, aku juga nggak tahu ya itu pedagang-pedagang masker sebelumnya jualan apa. Tapi sekarang emang banyak tuh di pinggir-pinggir jalan orang-orang pada jualan masker. Nah, kalau misalnya untuk kayak pedagang makanan-makanan kayak gitu sejauh ini sih masih banyak juga sih di daerah aku gitu. Cuman ya yang jual masker itu nggak tahu mereka sebelumnya jualan apa. Ya paling gitu sih. nah, jadi kan di sini kita itu diskusi untuk ya mata kuliah kognitif ya. Nah, itu harus ngaitin nih si peristiwa pedagang ini yang beralih ke penjual masker berarti ya. Iya. Nah, kalau menurut teman-teman ada nggak sih teori yang sangkut pautnya gitu sama peristiwa ini? Bisa sebutin nggak? Ada. Kalau Apa itu? siapa dulu nih? Si Anissa juga Anissa, boleh. boleh. Aku dulu. Kalau kata aku mah Ya. pakai decision making. Kenapa itu pakai decision making? Karena si penjual masker ini tuh kayak buat keputusan karena ngelihat peluang kalau jual masker teh pasti laku, pasti banyak orang yang butuh juga. Nah, dia jadi langsung bikin decision making buat ngejual masker kayak gitu. Oke. Jadi memilih cara penyelesaiannya itu dengan menjual masker berarti ya. Iya. Ya, halo. Halo. Ya. Halo. Halo. Nah, kalau untuk kita gimana nih? Ada sangkut pautnya nggak sih mata kuliah kognitif ini sama peristiwa yang tadi disebutkan? Aku ya? Ya. Oke. Jadi kalau tadi kata Anissa decision making, mungkin kalau dikaitkan, kita kan ada tuh belajar yang namanya problem solving. Nah, Iya. mungkin kenapa problem solving? Karena pertama, pandemi ini kan suatu masalah nih, yang biasanya kita hidup secara normal, maksudnya kayak beraktivitas secara normal, tanpa masker gitu kan. Benar. Nah, jadinya tuh kita tuh kayak sekarang harus menjalankan hidup itu dengan penuh hati-hati. Contohnya kehati-hatian kita tadi harus menggunakan masker, harus jaga kebersihan gitu kan.
Terus nggak boleh kumpul di tempat rame gitu. Nah, problemnya bagi para penjual itu tuh jadinya kayak awalnya kan mereka jual apa gitu, dagang apa sebelumnya gitu, kayak tukang jual bakso misalnya. Dia jualan bakso, terus kayak orang-orang sering jajan, orang-orang sering beli gitu kan, karena kayak sebelumnya kita bebas aja tuh mau makan apa gitu, mau kemana-mana, mau beli apa gitu. Nah, karena sekarang kayak peluang untuk kayak kita disuruh di rumah aja. Jadi para pedagang di luar itu tuh kayak apa ya? Pendapatannya berkurang karena kan kita juga yang konsumennya juga jadi berkurang kan. Kita sebagai pembeli juga kayak nggak boleh keluar rumah, nggak boleh pergi-pergi gitu. Ya, pasti. Jadi kayak misalnya di Unjani. Nah, kan di Unjani di kampus kita tuh banyak banget di belakang kampus itu yang jualan gitu, yang jualan makanan. Ya. Nah, itu kan sumber pendapatannya dari kita mahasiswa misalnya ya, dari kita mahasiswa. Terus kita mahasiswa diliburkan semua, nggak boleh ada kegiatan di kampus. Jadi kan otomatis yang membeli dagangan para penjual di belakang kampus kita juga nggak ada kan jadinya. Jadi berkurang secara drastis banget gitu. Mungkin ada tapi nggak serame dulu gitu, nggak serame waktu kita kuliah gitu kan. Nah, jadi cara problem solving para penjual tersebut ya dengan cara beralih ke jadinya mereka beralih jadinya dagang sesuatu barang yang memang dibutuhkan, terus yang permintaan pasarnya tuh tinggi gitu. Jadinya jual masker. Jadi itu sih, jadi para penjual tuh melakukan problem solving-nya gitu, karena kan mereka juga punya keluarga, ya mereka juga butuh makan, harus bertahan hidup gitu kan. Jadi ya mau nggak mau, ya mereka beralih deh dagangannya jadi menjual barang yang emang lagi dibutuhkan saat ini gitu. Nah, jadi social distancing ini sangat berpengaruh banget ya. Iya. Kalau untuk pedagang-pedagang ini ya, soalnya pembeli itu jadi jarang keluar rumah, misalkan. Oke, kalau menurut Nu, suaranya putus-putus, Nu. Bisa diulangi nggak, Nu? Halo? Ya. Putus lagi. Keluar sih isinya. Iya, koneksinya nggak stabil. Nah. Udah? Sampai mana tadi? Iya, berarti kan tadi udah decision making, berarti kamu lagi sekarang, ya nggak sih? Oke, tadi ya, kalau untuk saya sendiri sih nyambung sama mata kuliah kognitif itu ada teori yang namanya the means and heuristic. Nah, jadi strategi di mana seorang melakukan strategi pemecahan masalah yang mana membagi masalah ke dalam sejumlah submasalah. Jadi masalahnya itu diperkecil gitu. Misalkan atau enggak dibagi-bagi. Nah, karena kan di sini tuh mengusapkannya di kondisi awal dan tujuan yang dicapai. Kondisi awalnya itu si pedagang itu merasa kesulitan gitu ya untuk mencari nafkah, misalkan untuk menghidupi kehidupan sehari-hari.
Nah, tujuannya itu untuk bertahan hidup gitu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Nah, gitu. Kalau untuk teman-teman ada nggak sih tanggapan yang lain gitu terkait dengan peristiwa ini? Apa Nu? Untuk teman-teman ada nggak sih tanggapan yang lain buat pedagang yang beralih ke penjual masker? Apa tuh, Nis? Tanggapan Coba yang lain. Anissa. Tanggapan tentang apanya? Tentang ngejual maskernya. Tanggapan lain gitu. Gimana? Tanggapan lain. Oh, oke. Misalkan Anissa berpikiran juga gitu, mau mencari uang, misalkan ikutan jual Mau jualan masker. juga gitu ya. Iya. Mau jualan masker gitu. Jadi ada peluang gitu. Ya kan? Jadi ada peluang Karena juga. dilihat ini sangat menguntungkan gitu. Iya. Iya. Ya jadi kata aku mah ya bagus juga sih yang beralih ke ngejual masker karena kayak ya mereka juga harus tetap cari penghasilan dan jualan mereka juga nggak selaku sebelum corona gitu. Nah dia jadi nyari alternatif gitu. Ya Cari bagus juga sih kata. jalan pintas lah ya ibaratnya ya. Iya. Jalan pintas banget. Iya, jadi kayak jalan pintas tuh sama kayak ya kalau di psikologi kognitif itu ada yang namanya heuristik kan. Kalau yang tadi kata Wisnu tadi heuristik Ya. apa Nu? In heuristic, the means and heuristic. Nah, itu kan. Tapi sebenarnya heuristik juga itu tuh pengambilan jalan pintas yang cepat, tapi belum tentu tuh mereka melakukan pemecahan salah yang benar. Jadi kayak sebenarnya tuh ada plus minusnya nggak sih mereka jualan masker sama maksudnya mereka langsung beralih ke jualan masker gitu loh. Bisa jadi karena mereka buru-buru mengambil keputusan beralih gitu kan, kayak kan awalnya kita disuruh pakai masker yang apa sih yang kayak masker operasi gitu ya. Nah, kan banyak tuh berita penimbunan masker sampai barang tersebut mengalami kelangkaan banget dan harganya melonjak mahal banget gitu kan. Terus ternyata ada lagi ada perubahan perintah bahwa kita disuruh pakai masker kain aja gitu kan. Jadi kan ibaratnya kalau misalnya pedagang yang saat itu langsung beralih, gercep lah ya ibaratnya. Terus dia udah udah beli banyak tuh masker yang operasi. Tiba-tiba kan kita nggak dianjurkan pakai itu kan. Jadinya mereka juga kayak udah nimbun masker banyak, tapi masker itu nggak digunain gitu. Meskipun emang ya apa Nu? Jadi menimbulkan permasalahan yang baru gitu ya. Nah, iya. Menimbulkan permasalahan yang baru. Ada plus minusnya sih, karena ya mereka juga harus tetap melanjutkan perekonomian mereka, tapi ya itu sebenarnya harus ada pertimbangan kan buat langsung beralih gitu. Plus minusnya gitu menurut Wisnu sih, misalkan kan mereka itu tadi yang heuristik itu mengambil keputusan gitu dengan secara jalan pintas lah dengan cepat. Jadi kan bisa jadi itu tuh menimbulkan masalah yang baru juga kan. Misalkan kan mereka jualannya tuh pinggir jalan nih kan. Siapa tahu gitu pedagangnya itu sangat teledor misalkan dengan lupa cuci tangan atau terjangkit COVID-19 ini kan. Nah iya itu juga tuh. Plusnya sih
Jadi masyarakat itu juga terbantu gitu. Jadi melawan yang penimbun masker tadi itu. Iya, iya. Jadi ada sarana lain dalam membeli masker. Nah, itu sih ya. Menurut saya, kalau bisa ingin berkomentar lagi tidak? Apa nih? Apa ya? Udah aja kayaknya. Udah aja kali ya. Karena kan ya mungkin ini kondisinya udah maghrib juga kan ya. Mm-mm. Mungkin teman-teman mau pada sholat gitu. Terus emang nggak ada pesan-pesan tuh buat orang-orang di luar sana atau buat siapa gitu? Atau dari kamu gitu ada yang mau diungkapkan? Ya, hanya sih untuk masa sudah menjalankan kebiasaan stay home, sangat berterima kasih gitu karena memperkecil rantai penyebarannya gitu. Kalau untuk masyarakat yang gitu keluyuran lah, tahanlah dulu gitu. Mungkin dengan itu sangat membantu sekali memutus rantai penyebarannya gitu, memperkecil. Nah, ya, satu lagi sangat apresiasi sih sama orang yang peduli banget gitu sama kesehatan sendirinya. Iya. Orang di luar sana dijaga pola makannya, dijaga kebersihannya, jangan lupa berjemur pagi hari gitu biar makin sehat kan ya. Iya, iya. Nah, kalau misalkan jarang olahraga bisa tuh workout di rumah juga ya. Iya, workout di rumah. Supaya nggak terlalu kaku gitu badannya, supaya sehat juga kebugarannya. Nah, itu sih pesan-pesan dari Wisnu. Ya, oke. Ya, halo. Halo. Wisnu udah nih nyampein pesan-pesan. Anissa, apakah mau menyampaikan pesan lagi? Ya, kata pesan aku mah buat semuanya, jaga kesehatan, selalu cuci tangan sebelum makan. Berdoa udah. Berdoa ya. Jadi Biar intinya kita mah sabar aman. gitu ya. Iya. Iya. Sabar istiqi jannah. Benar. Oke. Nah, untuk Kesinta, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Ya, paling sih semoga kita cepat bisa beraktivitas kayak semula ya dengan cara ya tadi kayak kata teman-teman jaga kesehatan, terus juga selalu mengikuti peraturan dari pemerintah. Karena kan semuanya juga pasti kangen ya beraktivitas kayak biasa gitu. Dan semoga new normal kita yang katanya akan dijalankan itu bisa berjalan dengan tertib meskipun memang kemungkinannya ya kita nggak tahu ya entah besar entah kecil gitu. Tapi semoga kita bisa melewati ini semua gitu. Itu aja sih. Ya sabar sih kuncinya, sabar, berdoa, semoga semuanya cepat berlalu. Amin. Paling itu doang sih. Amin. Nah, jadi diingatkan lagi juga ya, normal ini berarti kita tuh bisa keluar sebebasnya kayak sebelum corona ini. Iya. Nah, ini tuh kita itu bahkan lebih perketat gitu jarak kita, kesehatan kita lebih ditingkatin lagi kan. Udah bisa berinteraksi nih misalkan sama orang-orang sekitar. Jadi lebih berhati-hati lah ya untuk teman-teman dan orang-orang di luar sana ya. Siap. Oke. Nah, untuk kali ini saya rasa diskusinya cukup lah ya. Iya, oke.
Oke, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Makasih juga Wisnu udah mau sharing-sharing. Semua. Oke. Oke, udah aja ya. Assalamualaikum. Stay safe and stay at home. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.